Om abiganam mastu nama sidam. Windu saramurti ang lebur sarat kabeh. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahan pertimbangan dengan harapan moga-moga umat sedharma bisa mendapatkan perkembangan pengetahuan di dalam hal menyongsong Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dan Kuningan itu sesungguhnya berawal dari Sugian Panganten yang jatuh pada hari Rebo Pon Uku Sungsang. Kemudian Sugian Jawa, hari Kemis Waraspati Wage Uku Sungsang. Dan Sugian Bali jatuh pada hari Jumat Kliwon Uku Sungsang. Pertama-tama kita harus membahas arti daripada Uku Sungsang. Uku Sungsang itu, Dewaning Uku Sungsang adalah Sangyang Sungsang Taya. Nah, dari bahasa Sungsang, marilah kita tinjau keberadaan yang nyata terhadap Sungsang itu sendiri. Ketika bayi itu lahir kakinya lebih dulu, itu dikatakan lahir sungsang. Karena berbalik daripada kebiasaan bayi lahir adalah kepalanya lebih dulu. Dan bila mana kakinya lebih dulu lahir, itulah dikatakan bayi itu lahir sungsang. Nah, kemudian segala yang tumbuh, pucuknya menghadap ke bawah, itu juga dikatakan sungsang. Seperti lumut angin, ada yang dikatakan jenggot resi, itu pucuknya menghadap ke bawah. Jenggot dalam pribadi pun, di dalam diri pun, pucuknya dia menghadap ke bawah. Nah, yang menjadi inti pembahasan di sini adalah keberadaan daripada Sungsang Taya. Nah, sungsangnya sudah jelas, namun yang perlu dibahas adalah tayanya. Di dalam lontar Sunari Gading dan juga dalam lontar Ratna Pangupodesa, di sana dijelaskan bahwa taya itu ada panca taya namanya. Panca taya tersebut Sangyang Candu Sakti Tayaan Ida Sangyang Iswara, Sangyang Ila Tayaan Ida Sangyang Brahma, Sangyang Muladarwa Tayaan Ida Sangyang Mahadewa, Sangyang Taya Tayaan Ida Sangyang Wisnu, Sangyang Antawisesa Tayaan Ida Sangyang Siwa. Arti daripada taya di sini, ada dua bahasa yang menjadi sumber pembahasan, taya dan murti. Yang namanya murti itu dari tidak berwujud memasuki suatu wujud, itu dikatakan murti. Kemudian taya di sini adalah kebalikan.
kekuatan yang tidak berwujud menjadi wujud, dan sebaliknya kekuatan yang berwujud menjadi juga tidak berwujud. Inilah taya. Artinya dua ini. Yang berwujud menjadi tidak berwujud, dan yang tidak berwujud menjadi yang berwujud. Nah, sehingga taya ini memberikan suatu pengertian atau pemahaman terhadap kebalikan daripada murti, yaitu pralina. Yang namanya pralina itu jelas sekali hanya satu artinya. Dari yang tidak berwujud menjadi tidak, dari yang berwujud menjadi tidak berwujud. Itulah pralina. Nah, sehingga yang berbanding terbalik di sini adalah murti dan pralina. Namun taya ini diantara murti dan pralina. Nah, seperti itu bahan dasar daripada pertimbangan untuk mengembangkan pengetahuan di dalam konteks Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, sekarang Uku Sungsang itu menjadi awal daripada penciptaan makhluk hidup dan penciptaan kejiwaan. Sehingga di dalam Warigo dijelaskan sekali, Eko Sungsang mengadakan Eko Wara, Dwi Tambir mengadakan Dwi Wara, Tri Klau mengadakan Tri Wara, Catur Wariga mengadakan Catur Wara, Pancepang mengadakan Pancawara, Sadwala mengadakan Sadwara, Sabtu Kulantir mengadakan Sabtawara, Astelangkir mengadakan Astawara, Nawa Uye mengadakan Nawa Wara, artinya mengadakan Sangwara, yang berakhir pada Dasa Sinta yang mengadakan Dasawara. Wawaran di sini berarti pembentukan daripada kejiwaan segala yang hidup berdarah dan bergetah. Sehingga para pendahulu kita mencatat awal daripada penciptaan itu diberikan tanda, sebuah tanda waktu yang jatuh pada Buddha Pon Sungsang. Nah, sekarang saya membahas inti daripada Sangyang Sungsang Taya. Dan Taya itu adalah Tayanida Sangyang Wisnu. Wahana daripada Sangyang Wisnu itu adalah air. Di dalam konteks kenyataan atau intelektual, kita melihat hujan itu turun, damuh itu turun dari langit.
namun tidak bisa kita lihat kapan air itu naik sehingga berkumpul dia di langit. Inilah yang dikatakan sungsang taya. Kalau kita pandang secara alamiah, sungsang taya itu adalah uap air yang terjadi di laut, ada penguapan, di danau ada penguapan, di darat pun ada penguapan. Semua permukaan bumi dan laut ini dia menguap, yang nantinya akan menjadi mendung, menjadi hujan, dan juga menjadi damuh. Eke sungsang yang namanya eke ware. Eke ware ngaran luang. Ini yang dikatakan luang itu adalah emang. Emang itu adalah di atas permukaan bumi dan di bawah langit. Itulah yang dikatakan emang. Sehingga terkait juga dengan bahasa ane carake. Gate mengabo sewale pada jayanya. Ane yang dimaksud itu adalah substansi tanpa bentuk yang ada di mang. Kalau kita dalami, kita selidiki apa yang ada di mang, yang memenuhi ruangan di atas bumi ini, adalah unsur air. Unsur air yang mengandung manik anarawatah namanya. Mengapa dikatakan anara? Nara itu manusia, a itu belum berbentuk manusia. Kandungan daripada air, substansi air yang ada di buana ini, di siang hari itu adalah rama. Rama artinya ramrena. Dari substansi tanpa bentuk itulah akan menjadi tubuh kita. Di dalam lontar sunari kuning, itu namanya Sang Yang Urip. Manik anarawatah itu adalah Sang Yang Urip, cikal bakal daripada tubuh kita. Nah, kemudian di dalam bahasa agama Hindu pada khususnya, terjadinya kehidupan, substansi tanpa bentuk yang ada di langit, itu disebut Sang Yang Semareratih. Substansi tanpa bentuk yang ada di buana itu adalah Kamojaya Kamuratih. Dan setelah memasuki manusia, itu menjadi Kamo Petak, Kamo Bang, Kamo Dadu, dan Kamo Ireng. Kamo Ireng ini adalah khusus kekuatan malam yang menjadi Kamo Ireng. Nah, di malam hari, substansi atau molekul-molekul air
yang mengandung sinar bulan, bintang, dan teranggana. Inilah sebenarnya yang dikatakan Krishna. Sehingga Rama dan Krishna itu adalah orang tua daripada semua makhluk hidup yang berdarah. Nah, di Sugian Pengenten, kita harus menghormati kronologis daripada terjadinya kita atau terbentuknya kita menjadi manusia atau makhluk-makhluk hidup yang lain yang khususnya berdarah. Di dalam Lontar Sari Kuning dikatakan, setelah Kamojaya Kamuratih memasuki si ibu dan si bapak, maka dia akan bertemu di dalam rahim seorang ibu. Awal daripada pembentukan itu dijelaskan dalam Lontar Sari Kuning, sejawo geng ire sang yang urip, hanya sebesar godem yang kecil itu. Kemudian berkembanglah menjadi sekacang hijau geng ire, menjadi sabotor geng ire. Botor itu kelongkang, batun kelongkang. Sudah itu sakemeri geng ire, menjadilah sebesar kemiri. Sudah itu seantige geng ire, itu sebesar telur. Dan kemudian sakelapo geng ire. Nah, begitulah kronologis daripada perjalanan hidup atau sang yang urip yang menjadi tubuh kita. Nah, pada Sugian Pengenten, kita harus betul-betul menghormati kronologis itu. Sehingga di dalam Lontar Sari Kuning, di Sugian Pengenten, kita melakukan upacara ngaturan tebasan Semareratih di Kamulan yang disertai dengan Daksina Jangkep, sertana daripada Dewa Wisnu. Nah, oleh karena Sangyang Pramosiwo sumurup maring Sangyang Sadasiwo, Sangyang Sadasiwo sumurup maring Sangyang Sadarudra, Sangyang Sadarudra sumurup maring Sangyang Wisnu. Makanya air itu memang benar-benar menjadi wadah daripada Sangyang Urip, wadah daripada Sangyang Manik Anarawata. Pada saat terjadinya pergeseran daripada Sangyang Siwo Tiga, pada saat itulah Sangyang Siwo diberi tanda nama Sangyang Pasupati. Seperti itu. Nah, kemudian oleh karena sinar daripada langit, bulan, bintang, dan teranggana yang diambil oleh unsur-unsur air di malam hari,
itu yang dikatakan Prajapati, isinya itu. Inti daripada sinar-sinar yang diturunkan oleh bulan, bintang, dan terang gandang itu Prajapati. Sehingga kalau kita paham dengan isi lontar, sari kuning, dan Ratna Pangupodesa, maka piodalan ide Sang Yang Prajapati yang puranya disebut Merajapati sangat tepat di Sugyan Panganten. Karena Sayang Prajapati itu dikatakan mimiting pati kelawan urip. Sangat dijelaskan dalam tutur Aji Maya Sandi. Pada saat kita mati, tenaga dan energi berkumpul di jantung, kembali kepada Prajapati. Makanya kita nyungsung Merajapati, linggih ide Sang Yang Siwa dalam manifestasinya sebagai Prajapati. Itu di Sugyan Panganten sangat tepat kita maturan di Merajapati. Boleh juga kita di Merajan, Sahelingga Daksina Jangkep. Namun kita harus memuja dan memuji Prajapati. Nah, seperti itulah yang saya temukan dalam lontar Ratna Pangupodesa dan lontar sari kuning yang menjadi referensinya. Nah, sekarang selain daripada referensi lontar yang ditemukan oleh para leluhur kita, marilah kita berpikir yang logik berdasarkan pengamatan daripada alam semesta. Logik dak kita berpikir bahwa unsur air di siang hari adalah Rama, dan unsur air yang ada di malam hari adalah Krishna, tetapi bukan Sang Yang Wisnu. Bukan Sang Yang Wisnu. Karena di Bali sangat erat dengan Trilingga, wahana dasar yang kita lihat air. Kemudian di atasnya air apa? Ada fungsi dan mujizat. Di atas daripada fungsi dan mujizat apa? Itulah yang dikatakan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu tidak akan pernah menjadi manusia langsung. Namun vibrasi daripada kekuatan Dewa Wisnu, barang siapa yang mampu meraih miracle, mujizat daripada substan tanpa bentuk di buana ini, yang mengandung 13 elemen dari alam semesta ini, itu akan terjadi. Itu juga dikatakan awatara. Seandainya Sang Yang Wisnu langsung menjadi manusia,
sehingga tidak akan ada Dewa Wisnu di tempat lain, hanya satu di dalam tubuh daripada Awatara itu. Alam ini tidak akan bergerak. Tapi bila Dewa Wisnu tetap ada, memenuhi buana yang kita maksud buana, bur itu adalah langit, buah itu adalah mang, dan bur itu adalah unsur kehidupan yang nyata. Sarwa magetah dan megetih. Sesungguhnya itulah yang memelihara kita secara alamiah. Fungsi-fungsi daripada air, fungsi-fungsi daripada sinar, fungsi-fungsi daripada angin yang ada di buana ini. Itulah yang dikatakan Trimurti. Nah, hanya sampai sekian dulu saya akan menyampaikan tentang Sugyan Panganten. Saya akan lanjutkan dalam periode berikutnya Sugyan Jawo, pembentukan daripada tubuh atau setula sarira yang sangat terkait dengan Sugyan Panganten. Jadi di Sugyan Panganten kita mulai menyadari para dewa yang mempunyai mujizat yang diturunkan pada umat manusia. Kalau kita menyadari itu, maka kita wajib melakukan penghormatan terhadap para dewa. Nah, mungkin sekian dulu. Untuk periode berikutnya saya akan lanjutkan dengan Sugyan Jawo. Nah, sekarang saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.